Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga sampai saat ini masih kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan taklim. Tak lupa juga kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini adalah seri kedua, Pak, sebenarnya. Seri pertamanya minggu lalu. Yang saya akan lanjutkan di sini adalah kita membahas sedikit agak berbeda, yaitu tentang sihir. Jadi di minggu lalu itu sudah saya jelaskan bagaimana sihir itu istilahnya asal katanya dari apa. Jadi saya ulang sedikit. Sihir itu tersusun dari kata sin, dari huruf sin ha ra, yang secara bahasa bermakna sebagai sesuatu yang sebabnya nampak samar. Jadi ada juga yang menjelaskan dari akar kata sahira yasaru sihron, yang berarti tipu daya dan pesona. Nah, kemarin juga saya udah share bahwasanya kenapa kok bisa sihir itu berhasil, karena ada ada empat tiang sihir itu. Yang pertama, sihir bisa berhasil karena izin Allah. Yang kedua adalah berdasarkan ilmunya si para praktisi sihir itu. Praktisi sihir itu kita sebut sahir ya. Yang ketiga adalah perbuatan kufur dari si praktisi sihir itu sendiri. Yang keempat, penyihir itu atau yang praktisi sihir itu mengetahui kemampuan dari berbagai jin, yang mana jin-jin tersebut diajak berkolaborasi untuk melaksanakan sihir tadi. Ya. Jadi ada empat ya. Pertama, atas izin Allah. Kenapa Allah izinkan? Konsep izin Allah itu ada dua. Kauni qadari, yang mana kita nggak bisa nolak itu izin darinya. Kita nggak bisa nolak kita lahir dari rahimnya siapa gitu. Yang kedua adalah din syar'i. Jadi izin itu ada campur tangannya syar'i, yang kita syariat Allah yang kita lakukan gitu. Jadi kita pengen apa, melakukan apa, misalnya pengen sesuatu hajat, melakukan ada tahajud dan segala macam. Nah itu izin Allah. Yang pertama adalah nggak ada urusannya sama syariat Allah. Jadi artinya memang begitu aja. Termasuk kenapa orang bisa berhasil berbuat jahat gitu. Ya karena diizinkan oleh Allah. Karena kalau nggak diizinkan nggak bakalan bisa. Ya. Jadi itu tadi berhasil, sihir itu bisa berhasil ada empat atas izin Allah. Ilmunya si tukang sihir itu sendiri. Yang kedua adalah perbuatan kufur. Kenapa perbuatan kufur? Karena kalau misalnya tukang sihir itu masih ada melakukan yang disuruh oleh Allah gitu. Dia masih sholat, dia masih itu biasanya kurang mujarab tuh. Ya, jadi kalau misalnya udah jadi tukang sihir berbuat kekufuran, misalnya macam-macam deh. Ada yang motong motong ayam, terus darahnya diminum lah segala macam. Nah itu perbuatan kufur. Yang terakhir adalah penyihir mengetahui kemampuan. Jadi misalnya diminta nih ada orderan, tolong dong itu pasangan itu, suami istri itu dibubarin, gimana caranya? Nah itu dia berkolaborasi dengan jin.
Nah, jin yang biasa ngurusin begituan itu namanya kalau nggak salah jin dasim. Jadi dia berkolaborasi dengan dia. Terus dalilnya apa nih? Kok bisa penyihir itu berkolaborasi dengan jin? Ya. Jadi dalilnya adalah di surat jin ayat 6 yang mana bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi sihir itu nggak bakalan berhasil kalau dia nggak ada yang dimintain tolong gitu. Nah, ini yang dimintain tolong itu adalah jin. Jin ada jin muslim, jin Islam, ada yang jin kafir. Jin muslim nggak ada urusannya dia ngebantu-bantu begini gitu. Karena di dalam Quran sendiri dijelaskan jin muslim itu begitu dia mendengar Quran, dia minta diajarkan oleh Rasulullah, lalu diajarkan, lalu dia amalkan. Karena di dunia jin itu sendiri dia berbagai macam tingkatan sosialnya gitu. Ada yang patuh, ada yang enggak, ada yang rajanya, ada yang prajuritnya, segala macam. Sama aja sama kita. Jadi terus kok bisa jin masuk santet atau misalnya sihir itu masuk ke dalam diri kita oleh perantara jin? Karena jin bisa masuk dari keinginan seorang, jin masuk lewat pikiran manusia, dan jin masuk lewat peraliran darah. Jadi begitu si tukang sihir itu berkolaborasi dengan jin, dia nyuruh jin itu bisa masuk. Dari mana aja? Nah, itu dari keinginan, dari pikiran-pikiran manusia, was-was dan segala macam. Sama ketika dia udah masuk, dia masuk melalui aliran darah. Jadi bisa misalnya orang nyihir bapak perutnya gitu, bikin sakit. Nah, itu karena gitu. Nah, terus juga kita sudah membahas jenis-jenis sihir ya. Pertama ada sihir pemisah, ada sihir mahabbah atau yang namanya dibilang sihir penarik cinta atau pelet. Ada sihir tahyil, mengelabui pandangan ya. Jadi kayak gendam dan segala macam tuh. Ada sihir pembuat gila. Ada sihir pembuat kelesuan. Jadi di sihir orang itu dibuat lemes, malas ngapa-ngapain. Terus ada sihir suara panggilan. Jadi kalau ada misalnya saya menempatkan sihir ini di tempat Pak Eri misalnya, Pak Eri tuh ngedengar bisikan-bisikan terus tuh, ini itu, padahal kita terlihat nggak ada orang, nggak ada apa gitu. Nah itu, biasanya kalau abis dengerin yang kayak begitu-gitu, akhirnya pikirannya terganggu. Ada sihir pembawa penyakit, ya kan? Ada sihir pendarahan, ada juga sihir penghalang pernikahan. Nah, ya kan? Ada terakhir sihir itu untuk melepas sihir itu sendiri. Jadi orang belajar sihir, ilmunya mau dilepasin, pakai sihir lagi. Nah, itu ada, namanya nusyurah. Nah, jadi setelah kita tahu sihir itu ada macamnya dan dia berkolaborasi dengan siapa, sekarang kita mau membahas tentang ciri-ciri orang yang terkena gangguan sihir. Yang pertama, kalau orang ya kita cek sama diri kita sendiri aja deh. Nah, karena gini, sihir itu bisa tembus kemana aja. Gak ada jaminan, misalnya peruqyah itu gak bakal kena sihir, gak ada jaminan. Kenapa? Karena proteksi daripada diri kita sendiri itu harus tiap hari, tiap waktu, tiap saat gitu. Nah, proteksi itu lemah kalau apa? Kalau kita katakanlah misalnya kita lemah juga untuk melakukan amal-amal ibadah kita gitu. Jarang sholat, jarang baca Quran gitu. Atau bermaksiat, ya kan? Nah, itu bisa tuh masuk. Atau dia lagi misalnya lagi kena masalah gitu. Jadi pikirannya ruwet gitu loh. Itu bisa. Ketika orang itu free dari itu semua, ibadahnya bagus, nggak ada pikiran ada pikiran sedikit yang mengganggu, ya udah dia selesaikan langsung gitu, nggak dia pendem, nggak dia apa. Nah itu kalau misalnya nih orang nih, ini proteksinya itu ada shieldnya
itu nggak bolong Pak. Tapi ketika orang punya masalah, sering bengong, sering berangan-angan, nah kan tadi kan jin bisa masuk lewat keinginan. Orang-orang yang berkeinginan panjang angan tapi ngelamun terus, nah itu gampang dimasukin. Jadi kalau shield itu tuh bolong Pak. Makin kita koneksinya sama Allah makin kuat, shield itu kuat. Nah, kan tiap orang kan nggak bisa dipastikan imannya kuat terus gitu, karena iman naik turun. Ya, nah, jadi masih ada kesempatan jin untuk masuk gitu loh. Even dia adalah praktisi ruqyah misalnya. Jadi gimana orang yang terkena gangguan sihir, ciri-cirinya pertama adalah sering mimpi buruk melihat binatang. Kita cek aja apakah ada di kita apa di orang-orang terdekat kita. Kalau sering mimpi buruk melihat binatang, seperti binatang yang sering dilihat adalah yang perwakilan daripada sihir adalah pertama melihat ular, anjing hitam, ya kan? Terus mimpi jatuh dari tempat yang tinggi nggak habis-habis, tersesat di kuburan, tersesat di tempat yang ini, nah itu kayak gitu. Kalau mimpi itu sering, kalau sekali mungkin bunga tidur ya, tapi kalau mimpi itu sering, itu bisa jadi ada gangguan sihir di situ. Yang kedua, gelisah nggak bisa tidur. Gelisah nggak bisa tidur tapi nggak ada alasan gitu loh. Nggak ada yang dipikirin, nggak ada yang apa, tapi tetap gelisah gitu. Nah itu. Yang kedua, merasa melihat seperti misalnya ada binatang gitu, cicak atau apa gitu, tapi begitu ditegesin lagi nggak ada. Jadi was-was terus gitu. Nah yang ketiga adalah mimpi diikuti hawa nafsu. Nah ini mimpi sering didatengin sama sosok misalnya perempuan, terus diajak berhubungan lah apa segala macam. Nah dan itu sering. Sekali aja kita harus banyak-banyak istighfar gitu Pak. Jadi begitu kita kebangun langsung istighfar. Bisa jadi itu mimpi yang diolah oleh setan gitu. Jin kafir sama dengan setan. Dia bisa berkolaborasi dengan yang ada di badan kita karena di kita ini di Quran dijelaskan ada yang namanya malaikat, ada yang pendamping, jin juga ada namanya korin Pak. Ya kan? Nah, dia berkolaborasi sama korin tuh. Jin yang dari luar tadi. Oke. Ketika kita sering mimpi ketemu sama cewek, wah cantik dia lagi muncul, nah itu ada gangguan tuh. Terus sering was-was, suka nangis, nggak ada jelas, nggak ada nggak ada masalah, suka nangis dan dia nangisnya histeris, gitu. Ya. Yang kelima, yang ini sering banyak nih, sering merasa ada penyakit di badan dia. Jadi sakit ini bukan sakit medis. Jadi gini, misalnya kena pusing tapi nggak sembuh-sembuh, padahal udah minum obat, udah. Perkaranya kecil, sakit kepala doang misalnya. Sakit kepala tapi diminumin obat, pergi ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Nah jadi sakit yang bukan perkara istilahnya diobatin medis selesai ya udah itu sakit biasa namanya. Ya. Terus ada lagi biasanya tuh di dua tempat, kepala sama perut. Yang terakhir di dada. Jadi kepala sering pusing, perut sering mual, sering nggak enak, sering terasa kayak ditusuk-tusuk. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau ada kayak begitu? Gitu. Ya, nanti ada penjelasannya. Tapi bisa saya kasih lihat adalah ketika kita merasa kayak gitu, yang pernah saya dengar dari seorang peruqyah yang ini dia bilang cari medisnya dulu. Cari medisnya dulu. Misalnya sakit perut, rasanya di mana? Di tengah-tengah, di ulu hati gitu. Terus begitu bengkak gitu. Itu bisa jadi ada masalah dengan livernya gitu. Jadi dilihat dulu secara medis. Tapi begitu udah pemeriksaan medis dilakukan terus ini nggak ada hasil juga. Nah itu bisa jadi gangguan sihir ya. Sakit dada, sesek gitu. Kalau misalnya kita sesek, tahu nih misalnya habis makan cabai itu atau apa, terus tiba-tiba rasanya kayak berarti asam lambung kan gitu kan. Tapi kalau nggak ada sebab, nggak ada apa, tiba-tiba sesek.
jalan cepat, sesek, nah, mungkin masalah dengan jantungnya, gitu ya. Tapi kalau nggak ada, tiba-tiba kayak dada ketekan, lagi tiduran, gitu, tiba-tiba ngap, gitu. Nah itu bisa jadi itu ada. Terus udah gitu sakit pinggang juga bisa. Yang jelas adalah ketika ada orang yang terkena gangguan sihir itu mukanya tuh biasanya berubah, Pak. Mukanya yang tadinya cerah, ceria jadi kusam. Orangnya kelihatannya lemes, loyo gitu. Terus udah gitu kalau diajak ngomong biasanya bukan yang nggak nyambung ya, tapi lemot gitu lah. Kayak ada yang dipikirin, tapi begitu ditanya lagi mikirin apa sih? Enggak mikirin apa-apa, nggak ada. Kalau Bapak pernah ketemu sama yang kayak begitu, mungkin dia lagi kena gangguan sihir. Ya, jadi sakit yang nggak jelas di mana gitu, tiba-tiba saja diperiksakan secara medis atau diobatin ini nggak sembuh-sembuh. Gitu. Nah itu hati-hati gitu. Bahkan kalau di Arab sono, ketika Anda kena penyakit, ini kan ada cerita seorang dokter yang buka praktek di Arab. 6 bulan dia buka praktek, sepi. Begitu dia tanya sama orang, di sini jarang banget sih orang pergi ke dokter kalau sakit gitu. Maka nggak ada yang sakit apa? Banyak Pak yang sakit di sini mah. Katanya. Nah terus kok bisa? Nah karena yang dia lakukan adalah pertama, begitu dia kena sakit, yang dia lakukan pertama adalah istighfar. Yang kedua adalah doa. Ya. Yang ketiga adalah dia minta doa sama yang lain. Minta doa sama guru-guru, ulama, sama orang tua. Ya. Keempat, dia melihat, mengintrospeksi, gue sakit ini gara-gara apa ya kira-kira ya? Apa ada salah makan, ada apa gitu. Baru ke tabib terakhir, Pak. Makanya begitu, ada yang lewat. Abis dia muhasabah, sedekah dulu. Abis sedekah, masih sakit nggak? Kalau misalnya sedekah sembuh, berarti gue kurang sedekah nih gitu. Habis sedekah, jadi pertama istighfar dulu, kedua doa, ketiga minta doa sama orang lain, sama orang yang lebih ini lagi, yang keempatnya kita disedekah, yang kelimanya dia berbuat baik dulu sama orang gitu. Terakhirnya baru ke tabib, Pak. Jadi bukan di tempat pertama tabib itu. Jadi kena penyakit, mana tahu bukan penyakit yang secara fisik, tapi yang metafisik. Kalau kenanya yang metafisik dulu, ada yang namanya kita ayat-ayat ruqyah yang ada di Quran. Yang paling tidak sehari semalam itu harus kita baca, Pak. Ya, jadi ada 3 kebiasaan orang kenapa dia bisa atau berpotensi kena sihir. Nah, yang pertama adalah lalai dalam mengingat Allah. Jadi ada orang yang nggak pernah sholat, baru-baru pengajian ya, nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, nggak pernah apa. Itu potensi, Pak. Jadi ada kebiasaan orang-orang yang bisa kena sihir. Itu tadi saya bilang kalau ada badan, ada shieldnya nih, shieldnya tuh bisa bolong. Kenapa? Karena dia jarang berinteraksi sama Tuhan, sama Allah. Dia jarang berinteraksi dengan apa? Dengan sholat, dengan baca Quran, dengan apa? Nah, itu dia jarang. Dia bolong tuh, Pak. Setiap kita nih bisa potensi kena itu. Tapi kalau kita jaga ini dengan baik, insya Allah enggak. Yang pertama, lalai dari mengingat Allah. Ya. Yang kedua, enggak mau perhatian pada ketaatan atau ibadah. Ada sekumpulan anak-anak, azan bunyi, yang satu bilang, sholat dulu yuk. Ntar aja deh. Yang satu bilang, nanggung nih. Yang satu bilang, ayo gitu. Diajakin tuh nggak mau, kekeh sendiri aja. Enggak, gue nggak mau sholat. Ya, lalai dia dari nggak punya perhatian kepada ketaatan, ya kan?
Banyak orang puasa, dia nggak puasa di bulan Ramadan gitu. Itu. Jadi perbuatannya selalu bertentangan gitu. Indikasi-indikasi bertentangan sama apa yang disuruh. Yang ketiga, tidak mau perhatian pada zikir-zikir yang syar'i. Jadi di sini berarti dijelaskan zikir syar'i itu seperti zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, zikir ketika masuk kamar mandi, ya, doa maksudnya. Ya. Ya, terus begitu. Sedangkan orang yang senantiasa berzikir, rajin ibadah dan perhatian dengan zikir-zikir yang ada dasarnya, maka asalnya ia selamat dari gangguan sihir. Ya. Orang yang istiqomah menjalankan hal tersebut akan selamat dari penguasaan setan. Beda halnya dengan yang gemar maksiat dan lalai dari mengingat Allah, sangat rentan sekali mendapat gangguan dan was-was dari setan. Jelas ya? Oke. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 36, ya kan? Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, jelas ya? Sini sudah dijelaskan bahwasanya barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb-nya, artinya apa yang diberitakan oleh Allah dia nggak kerjain, nah tuh diadain, ditemenin sama setan tuh, ya. Kalau udah kayak begitu, itu potensi sekali untuk dapat dapat gangguan sihir ya. Nah, selanjutnya begitu kita udah tahu ciri-cirinya orang yang kena sihir, bagaimana sih mengatasi gangguan itu? Ya. Jadi yang pertama adalah membaca dan mendengarkan surat Al-Baqarah sebagaimana diriwayatkan Abu Umamah, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena dia akan memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Pada hari kiamat nanti keduanya akan datang seolah-olah dua gumpalan awan, atau seperti dua bayang-bayang, atau seperti dua gerombol burung-burung yang berbaris yang akan membela para sahabatnya. Bacalah surat Al-Baqarah karena jika kita mengambil atau membacanya, menghafalnya merupakan suatu keberkahan, dan meninggalkannya merupakan kerugian. Perkara ini tidak mungkin dilakukan orang-orang yang jahat, buruk perangainya, ya. Jadi yang pertama adalah banyak-banyak baca Al-Baqarah, mempanjang Pak. Jadi kalau boleh itu, kalau kita mau memproteksi rumah, memproteksi diri sendiri, pertama baca Al-Baqarah. Nah, saya punya pengalaman sedikit Pak. Jadi kemarin waktu lagi zamannya booming batu-batuan tuh, batu-batu cincin tuh, saya ke rumahnya saudaranya, sepupunya istri saya. Kita lagi lebaran waktu itu, ngobrol-ngobrol ini, wah ada batu nih gini. Itu yang datang Pak dikasih satu-satu, saya dikasih, suruh milih. Saya seneng kan warna merah, ini aja nih yang merah nih, gitu. Saya ambil 2, saya bawa. Begitu saya bawa ke rumah, nggak lama kemudian tuh mulai tuh ada gangguan. Tadinya nggak pernah ada yang kelebatan, celet gitu. Saya pikir ini pikiran saya aja lah gitu kan. Tapi kan kita kadang diberikan hidayah ya untuk dapat merasakan gitu. Kayaknya ada yang nggak enak nih gitu. Nggak satu orang aja di dalam rumah itu, saya ngelihat, istri saya, ada anak juga.
Yang jelas sih, kalau saya merasakan, kalau istri saya kadang kelebat gitu. Bentuknya kakek-kakek mana kecil, Pak. Gitu. Nah, kalau di dalam Quran kan, yang bisa benar-benar ngelihat setan kan Nabi doang ya. Tapi kalau saya baca di beberapa riwayat, ada sahabat yang bisa juga. Oke lah, terlepas daripada itu, saya pikir ini gangguan nih. Kenapa? Karena gini, saya kan lantai 2 itu tuh dipakai untuk services ya, nyuci baju gitu, nyetrika. Ada satu ruangan di rumah saya dulu jadikan itu sebagai musola. Jadi ketika kita, ini musola nih, ya, kita masuk nih, kayak masuk ada kelambunya gitu, Pak. Padahal nggak ada apa-apa. Berasa tuh, kayak masuk ke satu ruangan, begitu kita di dalam rasanya tebal semua. Nah, saya bilang, siapa sih ini, saya bilang gitu. Dah, begitu saya searching, banyak-banyaklah baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah panjang, ya udah biar cicil aja deh. Baca terus tiap malam tuh, Pak. Baca terus tiap malam sampai kepada kesimpulan hati kita dibilang gini, udah tuh buang batu katanya. Kok rasanya kayak gini nih ya. Nah, saya ambil batunya itu, saya kasih ke teman saya. Lu mau batu nggak? Oh mau, Pak, gini-gini. Itu batu dikasih, Pak. Gangguannya di rumah saya hilang. Gitu. Tapi tetap saya bacain terus Al-Baqarah, saya bacain terus. Artinya ini saya coba ngamalin ini gitu. Besoknya saya ketemu sama teman saya 2 hari kemudian, dia bilang, Pak, maaf Pak, batu yang kemarin dikasih itu ada isinya ya. Saya bilang, saya nggak ngerti begituan Pak. Nggak ngerti ada isinya apa enggak katanya. Emang kenapa, saya tanya gitu. Jadi dia tuh dimimpiin, lihat mimpinya ya. Dia dimimpiin di dalam goa gede, gelap, ditindin batu, di atasnya ada hitam gitu makhluk. Kalau kita lihat tadi itu, orang-orang yang kena gangguan biasanya kan mimpi yang begitu-begitu tuh. Iya kan? Bisa sihir, pokoknya gangguan jin deh. Saya bilang, kalau gitu, kalau lu yakin itu dari batu, kata saya bilang gitu, lu kasihin aja temen lu yang tahu, gitu. Saya bilang gitu kan. Iya deh, ntar Pak, saya kasihin. Ya. Baru kemudian saya ketemu lagi. Dia bilang, Pak, saya diimpiin lagi yang kayak begitu. Terus gimana? Saya bilang gitu. Akhirnya saya kasih ke teman saya yang ngerti. Jadi sama dia waktu dia bilang, ya saya kasih, dia nggak kasih Pak. Begitu dia mimpiin lagi, yang sama, bahkan lebih serem kata dia bilang. Dia bilang, itu langsung gue kasih ke teman gue yang ngerti katanya. Saya bilang, terus gimana gitu. Nah, habis saya kasih, saya nggak pernah lagi dimimpiin yang gitu-gitu lagi Pak. Dalam hati saya, berarti dari batu itu kali ya, gitu. Karena begitu di batu itu di rumah saya, itu ada gangguan jin. Berasa saya tuh seperti itu gitu, walaupun saya nggak ngeliat secara. Terus, apakah berhenti Al-Baqarahnya? Enggak, saya bacain terus. Sampai pada satu saat, saya sering mendengar cerita tentang orang-orang yang bisa mengidentifikasi kalau itu ada sihir gitu. Apa salah satunya? Bapak pernah ngalamin ini enggak? Di atas atap Bapak tuh ada bunyi meledak, jedar gitu. Tapi dilihat enggak ada apa-apa. Kayak ada barang jatuh. Nah, saya waktu itu ngalamin itu. Pertama ketika jam 11 malam. Kedua ketika saya masih di luar, di kantor. Waktu itu saya lagi ke Sentul. Saya telepon, maghrib Pak. Beledak gitu, dar gitu. Tapi dia sampai keluar, sampai tetangga saya kan Pak Is keluar, ada apa nih? Ada yang meledak gitu. Tapi kita nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang jatuh kali, pikir saya genteng kali jatuh, saya bilang gitu sama istri saya. Enggak, ini nggak ada apa-apa ya katanya. Oke, ya udah, begitu saya tahu itu ya saya balik lagi, saya bacain lagi, baca ayat kursi, Al-Baqarah kan lengkap tuh ya.
ayat ruqyahnya banyak tuh di situ. Di Al-Baqarah itu kan ada 1-5, ada 3 ayat terakhir, ada ayat kursi, ada Al-Baqarah 102. Itu ayat-ayat ruqyah, Pak. Saya baca itu. Alhamdulillah nggak terjadi lagi yang begitu-begitu. Jadi kalau Bapak pernah ada yang di atas ini bledar gitu, diperiksa nggak ada apa-apa, nggak ada yang rusak, nggak ada yang apa. Kalau orang Jawa, Pak, tahu begitu, dia biasanya buka keran kamar mandi. Saya nggak ngerti tuh apa hubungannya tuh, ya kan? Kalau saya baca, saya ini, ya lu banyak-banyak aja beribadah sama Allah, minta tolong gitu. Karena yang kayak begitu kan kita nggak pernah tahu. Saya bilang kalau ini sihir atau apa, saya bilang saya nggak punya musuh, nggak punya apa, ya kan? Ya nggak. Nah, ya udah, kalau begitu anggap aja itu gangguan jin lah. Bisa jadi ternyata begitu saya tanya sama beberapa teman saya yang ngerti gituan. Ini bapak misalnya nih satu rumah nih, ya dempetan. Sihir mau ke sini. Terus dia nggak tahu mungkin punya penjagaan atau gimana, ya itu mental gitu loh, nggak berhasil gitu. Bisa jadi pas mental itu bunyi gitu loh. Jadi ya jangan pernah bersuuzon gitu loh. Wah gua ada musuh nih gini, enggak. Bisa jadi itu buat orang terus nggak berhasil gitu loh. Nah terus apalagi misalnya ini ada bapak, ibu, anak gitu. Bapaknya kuat nih. Istrinya lemah. Anaknya lemah. Kalau dia mau disihir tuh bapaknya mental, bisa mental kemana-mana, Pak. Ke istri bisa, ke anaknya juga bisa. Yang saya pernah dengar ya cerita seperti itu. Saya bilang ya udah wallahu alam. Yang penting kita keluarga sering aja tuh minta pertolongan, minta perlindungan dengan Allah. Jadi pertama kita baca Al-Baqarah, Pak, ya. Ada juga riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, ya. Jadi hadisnya ada. Yang kedua, selain baca surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi, ya. Kalau sudah terkena gangguan, misalnya dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi ada misalnya di saudara bapak atau di tetangga bapak ada yang ciri-cirinya kayak gitu. Nah itu buru-buru dibawa ke tempat orang yang bisa meruqyah. Karena cara yang ketiga adalah dengan meruqyah. Nah yang pertama, yang kedua adalah penjagaan diri, ruqyah mandiri. Orang bilang itu ruqyah mandiri. Yang pertama tuh baca Al-Baqarah, yang kedua baca Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi. Yang ketiga kalau udah terkena gangguan ruqyah. Yang keempat mengkonsumsi kurma. Ya. Yang kelima adalah membongkar dengan menelusuri sihir tersebut dan menyelenyapkan atau membakar atau membuang benda-benda yang digunakan untuk menyihir. Jadi sihir itu butuh media. Nah, kadang gini, medianya kalau misalnya ada orang nih, saya pernah dengar cerita, ada orang datang ke orang yang praktisi itu, sihir itu. Dia mau ngapa-ngapain bosnya gitu. Yang diminta apa? Foto. Ya kan, apa segala macam gitu. Barang-barang dia, rambut kah atau apakah gitu. Nah, sering juga ada yang saingan bisnis, itu tokonya laku banget, saya enggak, saya minta tolong nih misalnya sama praktisi itu. Terus dia bilang udah nih kamu tanemin ini aja barang yang saya kasih gitu. Nah itu yang di poin kelima itu adalah kita harus cari itu. Saya pernah melihat satu tayangan di YouTube. Jadi ada seorang peruqyah yang peruqyah syar'i ya. Dia menelusuri ada orang yang terkena gangguannya seperti yang saya sebutkan tadi. Sakit dia di perut, di kepala, di apa.
Begitu diruqyah, keluar tuh jinnya istilah katanya. Mericau lah segala macam. Terus si ini tadi langsung terus membacakan ayat-ayat ruqyah, itu yang dibacain keluar Pak. Keluar ke tempat itu ditanam Pak. Jadi begitu dia jalan ikutin terus gitu. Dia kayak garuk-garuk tanah gitu. Dah, suruh anggota yang lain tuh datang digaruk tanahnya. Ya. Ternyata begitu digaruk itu ada kayak boneka dipakai kain kafan apa dia segala macam kayak gitu. Nah, ternyata ada orang yang menanamkan itu. Siapapun itu nggak tahu ya. Ada yang berniat jahat pada dia tanamin itu, dia ketemu, dia ambil, dia bakar Pak. Nah, maksudnya poin kelimanya itu ya. Kalau emang ditanemin, misalnya kita tahu gitu, itu kita ambil kita bakar. Gitu. Saya pernah ngalamin juga. Saya pernah dagang di depan toko saya nggak kelihatan. Begitu kita lagi ada acara apa, ketemu sama orang, toko lo di mana? Gini. Yang sebelah ini, enggak ada toko di situ gitu Pak. Tokonya nggak kelihatan. Padahal sih udah buka tiap hari. Coba bayangin. Yang saya dagang makanan tuh, nggak kelihatan. Lu buka di mana sih? Ya di komplek gue gini. Yang mana sebelah ini? Enggak, gue nggak ngelihat ada. Yang jualan gituan, gue baru ngelihat nih. Gitu dia bilang. Baru ngelihat Pak. Ya. Saya tanya sama teman-teman saya yang dagang juga kan. Kita kan ada komunitasnya. Saya cerita gitu. Dia ketawa katanya. Kenapa? Katanya. Ya gue juga ngalamin katanya gitu. Terus si anggota komunitas ini ngobrol-ngobrol sama saya, dia bilang ada sempat cerita juga waktu dia buka toko, ada pasir tanah-tanah merah gitu di depannya Pak. Ini siapa sih yang nyampah di sini gitu Pak? Sama dia disapuin tuh. Besok paginya ada lagi Pak. Ada lagi sih gitu. Sapuin lagi. Terakhir Pak. Kebetulan dia lagi dia nanya lah sama seorang yang ngerti, paham. Itu tanah mungkin tanah kuburan Pak. Mungkin ya, saya nggak tahu. Loh, ngapain orang ngelemparin tanah kuburan di depannya toko saya gitu? Supaya toko lu nggak kelihatan. Gitu, ceritanya gitu. Ya walau alam ya, yang benar tahu apa enggak ya. Tapi yang jelas di Indonesia itu faham-faham begitu tuh masih Pak. Masih banyak. Saya dagang makanan, ditanya sama teman saya orang Bekasi. Dia di sana berteman sama banyak pedagang makanan juga. Dia bilang sama saya, Pak Anto, Bapak nggak pakai begitu-begituan apa maksudnya? Saya bilang gitu. Iya kayak gitu tadi, pengasih lah apa gitu. Enggak lah saya bilang gitu, gila kali saya bilang, nggak ngerti gue yang begitu-gitu gitu. Masa sih Pak? Kata teman saya di Bekasi nih ceritanya, dia pakai yang gitu-gitu, kalau enggak laku gitu Pak. Saya kaget, masa sih? Saya nggak percaya Pak waktu itu. Kayak gitu-gitu mau ngapain saya bilang begitu kan. Yang ada kita ntar nggak berkah gitu kan, pikir saya gitu. Tapi ternyata orang-orang yang banyak yang masih pakai Pak. Ketika dia pakai, ada orang lain pakai, tiba-tiba yang ini lebih laku. Padahal ini pakai dua-duanya nih Pak. Apa yang diperbuat coba? Dia balik lagi ke orang yang bantu dia. Mulai itu urusan sihir, urusan apa gitu. Jadi ada orang nih Pak, cerita nih. Kalau dia ketemu, mukanya biasa aja Pak. Gitu. Cewek nih, mukanya biasa aja. Tapi dia disukain orang banyak gitu. Ya kan? Ditanyalah si yang beberapa yang suka sama dia. Kenapa? Cantik tuh gini. Padahal orangnya biasa aja Pak. Selidik punya selidik,
ternyata dia pakai itu tuh yang saya bilang jin pemikat. Jadi dia menghiasi mukanya dia itu jadi bagus gitu. Jadi dibuailah orang-orang yang melihat dia jadi bagus. Jadi tanamin susuk gitu Pak. Susuk itu ternyata adalah jenis setan Pak. Marga istilahnya katanya. Susuk itu ya setan yang urusannya begitu. Menghiasi-hiasiin supaya mukanya kelihatan cantik apa gitu Pak. Tapi buat orang-orang yang dekat sama Allah, yang zikirnya nggak pernah lepas, yang apa, ngelihat dia mah biasa aja Pak. Gitu. Kenapa sih ada orang yang nggak setuju gitu? Oh ini cantik banget nih. Padahal yang lain bilang nggak biasa nih. Kalau emang cantik beneran kan semua orang setuju kan. Gitu. Jadi gitu. Ternyata kayak gitu. Nah terus apa yang bisa kita perbuat kalau misalnya sudah ada ciri-ciri tadi di kita atau di saudara kita gitu. Itu tadi Pak. Yang pertama husnuzon dulu, bahwa itu apapun itu gitu ya, itu emang kita harus lewat situ. Itu emang katakanlah ujian yang Allah kasih gitu ya. Yang kedua ya banyak berdoa. Nah kenapa kok surat mau tidur tuh harus dibaca itu Pak, 3 kulhu, al-falaq, anas. Karena keluarnya 2 surat terakhir ini berkenaan dengan itu. Rasulullah pernah kena sihir juga gitu. Kok pertanyaannya kok bisa gitu, padahal dia kan selalu dijaga gitu. Nah itu Allah cuma mau memperlihatkan bahwa dia adalah manusia juga, bisa loh kena kayak gitu ya. Jadi kalau boleh setiap kali mau tidur itu baca 3 kul ini supaya penjagaannya kita ya. Kulhu, al-falaq, anas, ayat kursi, sama di Al-Baqarah itu ada 5 ayat pertama, 3 ayat terakhir, sama ayat 102. Ayat 102 itu bercerita tentang Sulaiman yang disangkanya mempraktikkan sihir padahal enggak. Di 102 itu panjang juga ininya, suratnya juga itu panjang, ayatnya itu bercerita tentang itu. Kalau Bapak coba lihat, Bapak buka, Bapak bisa lihat di situ berbicara tentang sihir, ya. Terus ada juga malaikat Harut Marut, ada di situ semua. Oke, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, mungkin ada yang mau ditanya atau mau ditambahkan, monggo silakan. Ayo Pak Eri, Pak siapa aja mau ini nambahin atau mau nanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terkait dengan yang disampaikan Pak, alhamdulillah pencerahannya ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Yuk bersih dulu. Yuk, mangga. Udah dijemput. Oh, ya. Ya ini mungkin banyak pengalaman juga ya. Iya. Ya. Mungkin ada kiat lain gitu ya. Saya udah mikir gini, bahwa orang yang ikhlas gimana nih gitu. Ini Pak aja bisa menerangkan juga. Maksudnya ikhlas? Kalau yang udah ikhlas, apapun yang terjadi, misalnya gitu ya, karena Allah kan kita seperti tadi di dalam surat Al-Ikhlas yang ketika kemarin Pak Jono gitu, ternyata hanya Allah saja gitu ya. Nah ini gimana gitu dari penjagaan yang mungkin kita coba baca Al-Baqarah yang begitu panjang gitu kan, baca lagi surat-surat lain, mau tidur yang banyak ngantuknya kan gitu kan. Iya. Bahwa itu jelas gitu. Iya. Nah,
Gimana nih, ada kiat lainnya ini bisa kita terhindar dari itu? Kira-kira itu, Pak. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim, saya coba jawab. Kadang orang memperlakukan ayat Al-Quran itu nggak tepat. Misalnya gini, wah kalau ketemu setan baca surat ayat kursi gitu, ya. Wah baca, setannya nggak lari, malah dibenerin bacaannya, kan ada yang begitu tuh. Karena kita memposisikan ayat suci Al-Quran itu sebagai mantra. Kalau ketemu jin baca kulhu, kalau ketemu ini baca Falak Anas, kalau ada gangguan ini, iya sih, syariatnya begitu. Tapi yang paling jelas adalah kita memahami apa yang kita baca. Kalau perlu kita cari tafsirnya, asbabun nuzulnya semua yang berkaitan dengan ayat itu. Kenapa ayat itu ayat kursi? Bapak baca ayat kursi di awal-awal. Sebenarnya ayat kursi itu menerangkan, nih loh aku kata Allah begitu. Nggak ngantuk, nggak tidur, miara umatnya gitu. Siapa yang minta dikasih atas izin dia gitu, minta syafaat. Artinya apa? Kita tahu posisi kita tuh baca ayat kursi untuk apa? Untuk mantepin lagi gitu. Tapi kalau kita baca itu sebagai mantra ayat khusus, Pak. Ya, mau apa aja baca aja. Mau kulhu kayak mau Anas, Al-Falaq, semua Al-Baqarah. Kalau kita jadikan itu sebagai, oh kalau ketemu ini bacanya ini, ketemu ini, itu kayak mantra, Pak. Sejatinya kan pertolongannya ada sama Allah. Allah yang nyiptain itu makhluk gitu. Allah yang mengizinkan, kayak tadi saya ada namanya ada dua kan izin tuh, izin Allah atas izin Allah gitu lah. Kenapa kok Allah mengizinkan? Ya itu ada prerogatifnya dia. Tapi Allah mengizinkan segala sesuatu kan pasti ada maksudnya gitu. Buat katakanlah misalnya pelaku sihir tadi, ini menyihir ini berhasil gitu Bang, diizinin Allah gitu. Satunya nanti dia dapat catatan, mendapat pelajaran, yang satunya lagi yang kena sihir juga begitu. Gitu. Jadi kalau saya bilang, kenapa kiatnya kalau supaya menebalkan penjagaan diri, yaitu tadi jangan memperlakukan ayat Al-Quran itu salah. Pertama kita pahamin dulu artinya apa, maksudnya mau kemana. Nah nanti di setiap orang itu akan diberikan hidayah masing-masing sesuai dengan apa masalah yang udah dikasih ke dia. Paham Pak? Solusinya satu, baca doa. Sama ayat kursi yang dibaca. Tapi solusinya bisa pas sama yang kita alami saat itu gitu Pak. Maksud saya begitu. Gitu. Jadi makanya sih kalau saya bercanda sama teman saya, sakti banget nih. Ayat ini sakti banget. Maksud sakti itu ya kalau misalnya kita bacanya sama, A, B, C punya masalah beda, bacaannya sama, doanya sama. Kenapa yang beda ini bisa terselesaikan gitu? Tergantung sama orang itu sendiri kan. Orang itu dititipin ujian apa, dia berdoanya sama nih, dikasih, ini loh solusinya. Akhirnya kita berpikir, oh iya ya, ini benar-benar kalamullah, kalamnya Allah gitu. Gede, besar, bisa nyeklek kemana aja, bisa berhasil untuk apa aja gitu. Padahal cuman satu ayat itu, katakanlah begitu ya. Jadi kita berpikirnya, ya ini emang surat cintanya Allah ke kita. Kita harus paham, benar-benar meresapi, kita praktekkan gitu, kita lakukan, dan kita lihat resultnya apa buat kita. Karena perlakuan yang sama ke beberapa orang berbeda, resultnya beda-beda Pak, sesuai dengan Allah yang mau kasih dia apa gitu. Nah ketika kita memposisikan ayat suci Al-Quran itu bukan sebagai mantra, memang ini surat cintanya Allah, kita pahamin, kita lakonin dengan baik, insya Allah itu bisa jadi katakanlah solusi kalau ada masalah apa gitu, solusi gitu. Jadi pertama jangan
menganggap ayat suci Al-Quran itu sebagai mantra. Yang kedua, apa yang Anda baca Anda paham, ya kan? Cari literaturnya, bagaimana mengejawantakan ayat itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Kan banyak kita dengar tuh ceramah dari Pak Rohmat, dari segala macam ya, dari Pak Ustadz Jono. Karena Ustadz Jono kan tadi kemarin bercerita mengenai kulhu ya Pak. Sampai pada ayat Allahus Somad, semuanya saya serahkan sama Allah gitu. Karena Allah tempat bergantung. Jadi saya pakai juga itu Pak, sebenarnya. Jadi saya waktu baca kulhu itu, pas ayat Allahus Somad itu ya, kita anggap emang tempat bergantung sama Allah doang gitu. Saya lagi belajar itu gitu, mempraktekkan itu. Qul huwallahu ahad. Iya, Allah itu cuma satu, dia doang gitu. Allahus Somad, tempat bergantung, jangan gantung sama yang lain. Kalau Anda bergantung kepada makhluk, siap-siap kecewa kan gitu ya. Anda bergantung pada Allah yang Maha Punya, nggak bakal kecewa loh gitu. Ya kan? Walaupun jalannya beda-beda, kadang perih banget gitu kan. Tapi ya itu. Kalau emang kita mau memahami dan meyakini bahwasanya ayat suci Al-Quran itu bukan apa-apa, melainkan ya juklaknya kita gitu, petunjuk kita buat hidup kayak apa, nah itu guidance-nya. Kira-kira itu Pak ya. Jadi jangan membuat ayat suci Al-Quran itu jadi mantra gitu. Pakai itu yang benar-benar. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup aja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.